Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat ya dan siap menerima pelajaran pagi ini. Ya anak ibu, materi kita pagi ini adalah masuk tema 3, subtema 2, wujud benda, dan pembelajaran pertama kelas 3 SD Negeri 37 Sungai Bange, sama dengan Ibu Resi Yuliani Putri, SPD. Tujuan pelajaran kita pagi ini, anak ibu dapat membedakan benda berdasarkan wujudnya, anak ibu dapat mengubah satuan kilometer menjadi meter, dan yang ketiga, anak ibu dapat menirukan gerakan angin sepoi. Anak ibu bisa memperhatikan gambar yang ibu tayangkan. Itu ada gambar Dani dan teman-temannya yang sedang bermain pasir, kerang, dan berenang juga. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitar. Keberadaan benda-benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang dibentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Ya, benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3 ya anak ibu. Yang pertama padat, contohnya seperti tas, baku, dan pensil. Yang kedua cair. Wujud cair yaitu contohnya seperti minyak dan air. Dan yang ketiga yaitu gas. Gas hidrogen dalam balon itu berwujud gas. Dan juga seperti contohnya yang lainnya adalah gas oksigen yang seperti udara yang kita hirup setiap pagi. Sekarang di dapur Dayung melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Coba kita perhatikan dapur Dayu. Dayu bersama ibunya sedang memasak. Dan ibu bisa perhatikan benda-benda yang ada di dapur Dayu. Ada yang benda termasuk wujud benda padat, cair, dan gas. Pernahkah anak ibu naik alat transportasi seperti pada gambar? Pasti pernah ya anak ibu. Itu gambar apa anak ibu? Ya, itu adalah gambar motor. Anak ibu sering kan digoncengi sama mama, diantar sama mamanya sama motor. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud apa benda motor tersebut? Kalau seperti ini anak ibu atau pasti tahu ya wujud apa benda motor tersebut. Ya, pada hari Minggu Edo dibonceng ayahnya ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan ya denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Anak ibu bisa perhatikan rumah Edo dengan rumah nenek berjarak 5 km 300 meter. Rumah Edo ke kebun binatang yaitu jaraknya 1523 meter. Kita perhatikan ya anak ibu. Sekarang jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter ini adalah satuan untuk menyatakan jarak. Contohnya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Itu rumus ya anak ibu. Sekarang jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Jika ditanya meter ya nak ya. Maka jawabnya 5 km ditambah 300 meter sama dengan, kita cari dulu 5 km. 5 km itu berapa meter? Ya, tadi contohnya sudah ada 1 km 1000 meter. Maka 5 km ini adalah 5000 meter. Kita kali 1000, 5 kali 1000. Karena 1 km 1000 meter. Maka 5 kali 1000 berarti 5000 meter. Jadi ditambah 300 meter. Dan maka hasilnya 5000 meter ditambah 300 meter dapat hasilnya adalah 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Sekarang jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Pertanyaannya adalah berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter. 1523 meter sama dengan
1000 meter ditambah 523 meter. Maka 1000 meter tersebut kita jadikan kilometer. Maka hasilnya adalah 1 kilometer ditambah 523 meter. Dah paham anak ibu ya? Sekarang ini ilmu dasarnya. Untuk mengetahui jenjangnya adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Itu ya anak ibu ya. Jenjangnya dah. Tangganya dan jika setiap turun satu tangga itu dikali 10. Jika setiap naiknya itu dibagi 10. Dah, paham anak ibu? Dah, misalnya contohnya 1 kilometer berapakah hektometer? Maka jawabnya adalah 10 hektometer. 1 kilometer berapakah dekameter? Jawabnya adalah 1 kilometer berapa dekameter? Adalah 100 dekameter. Begitu juga 1 kilometer berapakah meter? Berarti sama dengan 1000 meter. Paham anak ibu? Maka ditambah nolnya satu-satu ya. 10 kali 10 terus ditambah nolnya 10. Sampai di ke bawah tambah nolnya terus. Dah, begitu juga kalau pembagian, maka nolnya akan dikurang. Nah, anak ibu paham ya? Contohnya tadi 1000 meter, jadikan ke kilometer, maka dapatnya 1 kilometer. Nah, sekarang cukup. Alat ukur lagi. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter, dan perhatikan gambarnya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal yang lainnya yang berhubungan dengan ketinggian. Dah, anak ibu perhatikan ya. Jika altimeter ditanya, maka altimeter itu adalah alat untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Atau bisa juga tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Atau juga bisa untuk mengukur tinggi gunung dan hal lainnya yang berhubungan dengan ketinggian. Berarti altimeter adalah alat untuk mengukur ketinggian suatu titik. Dah, sekarang pernahkah anak ibu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang, coba ya anak ibu. Anak ibu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup oleh angin. Perhatikan ya gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah lembut ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Dan ini contoh gambarnya, anak bergerak lambat, anak bergerak cepat, dan anak bergerak berputar. Dengan mengikuti gerakan di atas, anak ibu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba ya anak ibu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut. Seperti pohon yang melambai ditiup angin, sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Seperti gambar yang ada ditayangkan. Nah, tugas bahasa Indonesia anak ibu sekarang adalah anak ibu perhatikan gambar yang di atas. Lalu anak ibu amati gambarnya, kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar tersebut sesuai wujudnya. Tuliskan hasilnya pengamatan dalam tabel berikut ini. Benda padatkah, cairkah, atau gas? Dan sekarang amati lingkungan sekolahmu. Tugas keduanya. Yang ketiganya, anak ibu amati benda-benda sekitar, jawablah pertanyaan berikut ini. Dah, tugas matematikanya ada bermacam bentuk bangunan. Anak ibu bisa jawab, lihat gambarnya dan tentukan jarak satuan meternya. Anak ibu perhatikan gambarnya terlebih dahulu dan jawab pertanyaan yang 5 ini. Dan tugas selambungannya adalah berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan yang tadi. Ini gambarnya ya anak ibu jawab ininya. Pertanyaannya ada 3. Nah, tugas SBDP yaitu lakukanlah gerakan angin sepoi dengan gerakan kaki lembut seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan angin sepoi. Dah, gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Anak ibu bisa gerakan dengan ada yang lambat dan cepat nanti ya nak ya. Videokan ya anak ibu.
Dan mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita. Wassalamualaikum.